Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Safiuddin Syarif, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan penonton semua yang selalu menyimak, menonton dan mengikuti tayangan di channel YouTube Safiuddin Syarif. Semoga kehadiran channel saya bisa memberikan inspirasi dan memotivasi kepada kita semua. Spesial pada acara bincang-bincang pada malam ini, saya menghadirkan tamu spesial, tamu khusus, seorang anak muda asal Kabupaten Sumeneb yang namanya sudah cukup populer, terutama di kalangan pemuda. Ya, bisa disebutkan namanya? Ya, Rafli Raihan Rahmatri, biasa dipanggil Rafli biasa. Gitu. Saya tahu Mas Rafli, saya manggilnya Mas saja. Ya. Oh iya. Saya tahu Mas Rafli ini semenjak masih belajar di bangku SMA sudah aktif di FAS, Ya. Forum Anak Sumeneb, dan sempat menjadi ketua umum. Ya, jadi ketua umum. Menjadi ketua umum berapa periode? Satu periode dari 2016 hingga 2019. Terus juga dia sempat menjadi peserta dari Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ya. tahun 2017, kalau tidak salah. Nah, pemirsa channel YouTube Safiuddin Syarif, inilah sosok atau tokoh anak muda yang saya hadirkan spesial untuk berbincang-bincang dengan tokoh muda ini, untuk kita gali pemikirannya dan kedalaman keilmuannya tentang tema yang akan kita bahas. Nah, pemirsa semua, bincang-bincang spesial pada kali ini, tema yang akan dibahas atau yang diperbincangkan adalah tentang hukum. Tentang hukum, karena kita tahu bahwa Mas Rafli ini adalah mahasiswa hukum. Kita mulai dari yang pertama, Mas Rafli. Pertanyaan saya sederhana, Mas Rafli, dan dijawab singkat. Mas Rafli, setelah Mas Rafli lulus dari SMA, kemudian kuliah ngambil hukum, jurusan hukum. Di mana, Mas? Di Universitas Brawijaya. Brawijaya, Mas. Ya. Mas Rafli kuliah di hukum, jurusan hukum itu, apakah memang pilihannya atau hanya sebatas yang penting kuliah saja? Ya, tentu berdasarkan dengan pilihan dan passion selama ini yang saya dalami gitu. Dan hukum adalah salah satunya gitu. Selain bidang lainnya seperti ilmu politik misalnya. Gitu, Pak. Terus Mas Rafli, seandainya atau setelah Mas Rafli itu lulus, apakah akan tetap akan mengambil profesi jalur hukum atau akan meninggalkan konsentrasi pendidikannya itu mengambil jalan lain atau profesi lain? Ya, tentu idealnya kan linear. Jadi saya memproyeksikan ketika nanti saya sudah lulus di dunia hukum, saya bisa mengambil dunia keprofesian hukum. Terutama sekali saya ingin menyasar profesi hakim di Mahkamah Konstitusi, insya Allah. Itu pertanyaan pancing sebenarnya. Berarti pilihannya bahwa akan tetap berprofesi di bidang Hukum. Pertanyaan saya gini, Mas Rafli, kenapa kok hukum? Ya, kenapa kok hukum? Satu jawabannya, karena setiap kehidupan manusia sejak awal dilahirkan, sejak dulu kala ya, bahkan ketika manusia pertama kali hingga detik ini, bahkan hingga hari kiamat pun, kita semua membutuhkan hukum. Hukum menjadi landasan bagi setiap kehidupan manusia. Jadi hukum merupakan suatu ilmu yang sifatnya fundamental dan bagi saya itu penting untuk saya pelajari. Begitu kira-kira Pak. Bagaimana Mas Rafli menerjemahkan atau mengaplikasikan bahwa hukum dalam kehidupan, hukum itu sebagai sesuatu yang fundamental? Bagaimana mengaplikasikan hukum
sebagai sesuatu fundamental dalam kehidupan. Ya. Bagaimana kita mengaplikasikan hukum yang sifatnya fundamental itu tadi? Ya, salah satunya adalah menerapkan nilai-nilai keadilan. Nah, nilai-nilai keadilan itu hanya ada pada aspek hukum. Jadi kita bisa memperoleh keadilan apabila di situ sudah ada kaidah-kaidah yang mengatur. Nah, ini justru berbahaya ketika misalnya di dalam kehidupan kita tidak ada hukum. Maka kita tidak akan mendapatkan keadilan, kita tidak akan mendapatkan kepastian, bahkan kita tidak akan mendapatkan kemanfaatan. Itu Pak Udin. Jadi secara aplikatif, ya ketika kita bertransaksi dengan orang lain, jual beli dan semacamnya, bagaimana kemudian orang itu bisa mendapatkan perlindungan atas apa yang dia beli? Atau kemudian bagaimana orang itu mendapatkan perlindungan terhadap barang-barang yang dia jual? Nah, itu semua kan membutuhkan hukum. Itu secara aplikatif. Kenapa kok kehidupan itu membutuhkan hukum? Ya, ini sebetulnya berangkat dari filsafat hukum bahwa manusia itu pada hakikatnya dia bebas. Kebebasan manusia ini terlihat dari sikap atau tindakannya. Jadi manusia itu bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki. Ini yang disebut dengan actus hominis, bahwa manusia itu bisa melakukan apa saja, bahkan kejahatan sekalipun. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan manusia itu yang tidak bisa sendiri, ketika kita membutuhkan orang lain misalnya, di situ akan sering kali terjadi suatu tabrakan atau perbedaan kepentingan. Nah, ini yang disebut dengan konflik. Maka untuk kemudian menyelaraskan kepentingan hidup manusia dengan manusia yang lainnya, ya maka harus dihadirkan suatu hukum, kaidah. Nah, maka bisa juga disebut sebagai hukum itu lahir dari suatu kesepakatan orang-orang yang punya kepentingan, sehingga ada kaidah-kaidah dan kepentingan-kepentingan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Semua bisa terpenuhi, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang sendiri. Jadi semua win-win solution. Barusan dibahas bahwa kemunculan hukum itu karena ada sebuah konflik. Jadi ada sebuah konflik, kemudian bagaimana konflik itu bisa diatur, ya? Nah, disitulah hukum. Mas Rafli, kalau seandainya tidak ada konflik, apakah hukum itu akan ada atau akan muncul? Atau apakah setiap konflik itu membutuhkan hukum? Ya. Kita berehat sejenak. Ya. Istirahat sejenak. Silakan diminum dulu. Wawancara kayak dites mau masuk ini. Oke, dilanjut. Saya ulang pertanyaannya. Barusan disebutkan bahwa kemunculan sebuah hukum itu karena adanya sebuah konflik. Jadi ada sebuah konflik, kemudian bagaimana konflik itu bisa diselesaikan, itulah hukum. Dan bagaimana kalau ada sebuah konflik, bisa juga diselesaikan tanpa adanya sebuah hukum. Ya, begini. Sejatinya hukum itu adalah satu fitrah yang lahir di tengah-tengah masyarakat. Kalau di dalam dunia hukum itu ada istilah ubi societas ibi ius. Artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nah, kemudian ada juga terkait dengan homo homini lupus, bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa bisa saja menimbulkan konflik manusia dengan manusia lainnya karena ada suatu kepentingan, maka ambillah hukum. Nah, bagaimana kemudian apabila tidak ada konflik? Bahwa kehidupan manusia itu netral dari konflik. Apakah hukum akan tetap ada? Sejatinya hukum itu akan tetap ada. Ada suatu hukum yang sebetulnya tidak membutuhkan apa istilahnya? Ada suatu fenomena dia tidak membutuhkan suatu kasus tertentu, tetapi dia ada dengan sendirinya. Ini yang disebut dengan hukum alam atau hukum kodrat. Bagaimana kemudian laki-laki berpakaian seperti layaknya laki-laki dan perempuan berpakaian selayaknya seperti perempuan. Atau kemudian juga ada orang yang hidup dan kemudian ada orang yang mati. Nah, ini merupakan suatu hukum yang tidak memerlukan konflik atau tidak perlu peristiwa-peristiwa kasus tertentu. Jadi itu ada dengan sendirinya, dan sebagian tokoh atau filsuf mengkategorikan hukum ini, ada yang menyebutnya sebagai hukum alam atau hukum kodrat. Gitu Pak Uli. Selanjutnya Mas Rafli, dalam kehidupan
bahwa telah dijelaskan barusan bahwa dalam kehidupan di mana ada sebuah kehidupan itu ada sebuah hukum dan disebutkan ada hukum alam, hukum kodrat dan lain-lain. Nah, Mas Rafli, sebenarnya dalam kehidupan hukum itu sebagai objek apa sebagai subjek? Oke. Di dalam kehidupan apakah hukum sebagai subjek atau sebagai objek? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara secara secara normatif ya di dalam lingkup hukum, yang disebut dengan subjek hukum itu adalah manusia. Manusia ditambah lagi satu, yaitu suatu perusahaan atau perkumpulan yang dianggap sebagai manusia, yang biasa kita sebut dengan badan hukum. Kemudian yang disebut dengan objek hukum, yaitu adalah segala sesuatu yang sifatnya ekonomis atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek. Itu yang disebut dengan objek hukum. Nah, di mana letak hukum sebetulnya? Sebetulnya letak hukum adalah netral. Dia tidak sebagai subjek ataupun objek, melainkan dia melingkupi semuanya. Dia yang menjembatani bagaimana objek itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh subjek, atau bagaimana subjek bisa memperoleh haknya atas objek, atau bagaimana subjek berhubungan dengan subjek yang lain. Nah, maka sifat dari hukum ini sebetulnya ya secara filosofis dia abstrak. Iya. Akhirnya kemudian juga diterjemahkan kepada bentuk hukum-hukum yang normatif yang biasa kita sebut dengan peraturan perundang-undangan. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang bentuk-bentuk hukum, Pak Udin, itu banyak sekali, Pak Udin. Banyak sekali. Tidak hanya yang kita sebut dengan undang-undang itu hukum, tapi lebih daripada itu. Bahkan kalau kita kategorisasi dari lahirnya hukum itu sendiri, itu setidak-tidaknya ada yang disebut dengan hukum Tuhan. Ini yang disebut dengan lex aeterna, hukum abadi ya, hukum abadi. Kemudian ada lex divina, hukum positif Tuhan. Bentuknya apa? Bentuknya ya kitab suci. Kitab suci itu merupakan salah satu instrumen hukum juga yang digunakan oleh umat manusia sejak lama. Kemudian ada lex humanum ya, lex humana atau lex humanum. Ya, ini adalah hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia. Nah, kemudian ada juga lex lex naturalis. Ya, ini disebut dengan hukum alam itu tadi. Dan yang terakhir itu ada namanya lex gentium, tapi ini biasanya digunakan oleh negara-negara, antar negara. Ini yang disebut dengan hukum internasional biasanya kalau saat ini gitu. Semua bentuk hukum telah dijelaskan atau disebutkan oleh tokoh muda ini, akan menjadi sebuah pengetahuan tentang hukum kepada kita semua. Nah, pemirsa semua, masih di Cafe Hitam Putih, lokasi Pasar 17 Agustus, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, bersama saya Safiuddin di channel YouTube Safiuddin Syarif. Setelah ini kita lanjutkan. Silakan diminum. Ya, pemirsa channel YouTube Safiuddin Syarif, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, masih bersama dengan tokoh muda Mas Rafli, seorang mahasiswa jurusan hukum di Universitas Brawijaya Malang, dan masih di Cafe Hitam Putih, Taman Bunga, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb. Barusan Mas Rafli sudah mengungkapkan macam-macam daripada bentuk hukum. Sekarang pertanyaan saya yang sangat mendasar ini, dari semua bentuk yang disampaikan itu, dari semua bentuk wujud hukum itu, tujuan akhirnya apa sih Mas Rafli? Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang fundamental dan sangat filosofis, karena tujuan daripada hukum ini adalah menjadi suatu acuan setiap hukum itu dibentuk. Setidak-tidaknya kita akan mendapati ada 3 tujuan hukum, Pak Claudia.
Yang pertama apa? Ada tujuan normatif. Tujuan normatif ini adalah suatu kepastian hukum. Jadi ketika ada hukum, tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh bagi setiap manusia. Kemudian ada tujuan utilitis, ya, atau utilitas gitu. Nah, ini yang disebut dengan kemanfaatan. Bahwa hukum itu memberikan suatu dampak yang baik kepada setiap manusia. Contohnya apa? Ya, hak-haknya dilindungi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang menjadi jantung, ini yang menjadi jantung dari hukum, yaitu adalah etis. Tujuan etis atau keadilan. Nah, keadilan inilah yang kemudian masih menjadi perdebatan, keadilan seperti apa. Kadang kan dalam hukum itu korban merasa tidak adil, pelaku merasa tidak mendapatkan keadilan karena dia dihukum gitu. Nah, yang dimaksud dengan keadilan seperti apa sih gitu? Nah, bagaimana kemudian mencapai suatu hukum yang ideal? Yang dimaksud dengan hukum yang ideal adalah ketika hukum itu mampu mengakomodir ketiganya. Dan ini sangat idealis sekali. Bahkan ada yang mengatakan ini utopis, tidak bisa dilakukan. Ada normatif, ada utilitas, dan yang terakhir adalah etis. Ada etis. Idealnya tiga itu. Bahwa keadilan, ya, keadilan itu tercipta dengan seadil-adilnya pada tiga bentuk itu. Ya. Normatif, utilitis, dan etis. Sekarang kita gali lebih dalam masalah ini. Bahwa masyarakat, manusia itu mengharapkan sebuah keadilan pada sebuah hukum. Ya, mengharapkan sebuah keadilan pada sebuah hukum. Pertanyaan saya, Mas, sekarang bagaimana hukum itu bekerja, berjalan, menciptakan keadilan kepada manusia itu? Oke, bagaimana kemudian hukum itu bekerja? Sebetulnya ini bisa kita temukan jawabannya berdasarkan suatu teori yang kita sebut dengan teori efektivitas hukum. Nah, teori ini dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Dia mengatakan bahwa hukum itu dapat berjalan secara efektif, dia mampu mengakomodir berbagai macam kepentingan dan mencapai tujuan-tujuannya apabila hukum itu diaplikasikan dalam suatu norma yang baik. Artinya, substansi daripada hukum itu harus baik. Harus baik dan harus responsif. Lawan dari hukum yang responsif adalah hukum yang ortodoks atau konservatif, kolot sifatnya. Dia tidak tidak mencerminkan kebutuhan zaman. Nah, jadi yang pertama-tama itu adalah substansi hukum yang baik, responsif. Kemudian yang kedua, penegakan hukumnya, struktur hukum. Jadi para penegak hukum itu harus baik pula. Percuma hukumnya substansinya bagus gitu kan. Kemudian penegak hukumnya dalam tanda kutip ya bobrok misalnya, tidak akan, hukum yang baik itu tidak akan bisa terlaksana, tidak akan pernah mencapai tujuan itu gitu. Dan yang terakhir sekali adalah soal kultur. Nah, kultur ini lebih luas lagi nih. Ini menyangkut soal masyarakat. Bagaimana akseptasi atau penerimaan masyarakat terhadap hukum? Itu juga menjadi salah satu indikator dalam efektivitas hukum. Jadi jangan salah kemudian ketika kita melihat, wah ini undang-undangnya jelek nih, undang-undangnya merugikan masyarakat nih. Terus kemudian para aparatnya tidak tahu hukum, dia menegakkannya sembarangan. Tetapi masyarakat sendiri kemudian suka melanggar, gak pakai helm misalnya kan, kemudian tidak menaati aturan dan sebagainya. Ya percuma. Gitu. Jadi semuanya ini harus bersinergi. Itu Pak Uzi. Berarti ada substansi. Ya, ada substansi. Berarti kalau substansi itu berarti muatan dari hukum. Muatan dari hukum itu. Kemudian ada struktur atau yang biasa kita sebut dengan law enforcement gitu ya. Ya, aparat dari hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah kultur masyarakat. Bagaimana masyarakat itu menerima terhadap sebuah produk hukum. Ini semakin menarik bagi kita semua untuk kita kaji lebih dalam lagi, karena kita sudah mulai masuk pada inti atau hati dari sebuah topik bincang-bincang yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Nah, akan
akan saya pemirsa channel YouTube Sabidun Sari akan saya gali lebih dalam lagi bagaimana hukum itu bergerak atau berjalan beroperasi dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat. Yang pertama, dari segi substansi, Mas Rafli bisa dijelaskan juga tentang substansi hukum yang memiliki ciri bahwa ada indikasi baik mulai dari proses pembuatannya ya sampai pada produknya. Bagaimana ciri-cirinya bahwa secara substansi hukum itu akan memberikan sebuah keadilan kepada masyarakat? Ya, saya akan spesifikkan pertanyaannya Pak Udin ini lebih kepada hukum yang sifatnya normatif, artinya yang ada di sekitar kita. Nah, contoh saja undang-undang misalnya. Bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa isi dari undang-undang itu sudah sudah mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, kemudian mencerminkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan sehingga mampu mencapai suatu keadilan gitu kan. Nah, setidaknya kita bisa melihat ini dari dua perspektif. Yang pertama, seperti yang kata Pak Udin tadi, terkait dengan prosedurnya. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki syarat prosedural. Ini yang biasa kita sebut dengan syarat formilnya. Nah, jadi misalnya seperti apa? Misal didahului dengan perencanaan, ada penyusunan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik ini membuat soal rumusan ilmiah dari suatu undang-undang. Jadi ada pengkajian dulu Pak sebelum undang-undang dilahirkan. Itu DPRD itu membuat suatu tim, kemudian dia melakukan pengkajian ke lapangan, turun ke lapangan, apa saja permasalahannya, kondisi objektifnya seperti apa, kemudian dilakukan suatu usulan-usulan. Nah, itu. Kemudian juga ada sosialisasi, rapat dengar pendapat dan semacamnya. Dan ini harus dilalui semua. Kalau kemudian ada salah satu saja yang kemudian dilangkahi, ya, ini bisa menjadi suatu problem. Bahkan bisa saja undang-undang itu dibatalkan. Kemudian juga ada yang disebut dengan syarat material, gitu kan? Biasa kalau teman-teman ingat di akhir-akhir tahun 2019 banyak sekali kalimat-kalimat cacat material, gitu kan? Cacat material, gitu kan? Nah, yaitu terkait dengan substansi daripada undang-undang itu sendiri. Sinergis enggak pasal 1 dengan pasal yang lain, ayat 1 dengan ayat yang lainnya, gitu. Jangan sampai ada kemudian tumpang tindih. Kemudian relate enggak, sesuai enggak dengan hal-hal yang kemudian perlu diatur di masyarakat. Jangan sampai sesuatu yang tidak ada di masyarakat, tidak timbul gejala-gejalanya, kemudian tiba-tiba diatur di situ, atau kemudian diada-adakan gitu. Diada-adakan. Ya. Walaupun dengan alasan bahwa sebagai tindakan preventif. Sebagai tindakan preventif pun itu ada ukurannya juga Pak Ogi. Jadi ada ukurannya juga. Jadi misal kita biasanya mengenal suatu hukum itu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum ini yang berlaku sekarang dan ius constituendum itu yang berlaku nanti. Nah, biasanya berupa rancangan gitu kan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap undang-undang itu membutuhkan naskah akademik gitu. Jadi segala persoalan yang akan diatur di undang-undang itu harus kemudian dirumuskan terlebih dahulu secara ilmiah. Ada nggak tuh persoalan-persoalan itu? Kalaupun sesuatu yang baru itu diadakan dalam undang-undang, kan pasti ada gejalanya. Kalau kemudian gejala itu tidak ada, tapi diada-adakan misalnya, seperti misalnya kemarin itu ya sempat rame soal santet gitu kan. Ini akan dipidanakan dan semacamnya gitu kan. Tetapi kalau kita berbicara soal beban pembuktian dan semacamnya, menjadi problem gitu kan di dalam logika hukum itu sendiri. Tetapi memang hal semacam ini debatable. Artinya masih banyak ternyata gagasan-gagasan yang mengatakan bahwa sebetulnya bukan itu yang diatur dalam RKUHP. Tapi faktanya ya RKUHP akhirnya dibatalkan untuk disahkan. Oke, sudah jelas yang disampaikan oleh Mas Fadli tentang substansi, substansi daripada hukum itu sendiri. Mas Rafli,
kalau seandainya secara substansi atau secara formil, secara material itu sudah mengalami kecacatan, bisa tidak dilanjutkan, Mas? Ya, ketika persoalan material kemudian disahkan ya undang-undang itu, tetapi kemudian ditemukan kecacatan, ya ada suatu ada suatu mekanisme hukum, ya tidak bisa kemudian ujuk-ujuk dibatalkan. Ada suatu proses hukum yang biasa kita sebut dengan judicial review. Yang pertama ya, ada judicial review. Nah, orang-orang selalu berpikir hanya ada satu mekanisme, yaitu judicial review di MK, Mahkamah Konstitusi. Kalau soal undang-undang ya, tapi kalau soal peraturan di bawah undang-undang nanti ke Mahkamah Agung. Tetapi ada sebetulnya mekanisme lain, Pak Udin. Ini yang bisa kita sebut dengan legislative review. Artinya apa? DPR dalam hal ini bersama pemerintah menyadari ada suatu kecacatan di dalam substansi undang-undang. Maka salah satu mekanismenya adalah membuat undang-undang baru. Ini disebut dengan legislative review. Kemudian yang terakhir ada executive review. Tapi ini biasanya bentuknya ya seperti perpu dan semacamnya. Dan itu ada syarat-syarat khususnya. Pemirsa channel YouTube Syafii Syarif, semakin menarik dan semakin dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita istirahat sejenak untuk menikmati minuman yang telah disediakan. Siap. Pemirsa, kita kembali lagi untuk melanjutkan perbincangan kita tentang hukum bersama Bapak Muda Mas Rafli. Barusan telah dibahas tentang hukum secara substansi. Selanjutnya ini sangat menarik, ya, bagian yang sangat menarik daripada bagian hukum, yaitu struktural, berkaitan dengan penegak hukum ataupun yang biasa disebut dengan law enforcement gitu ya. Nah, Mas Rafli, sering kita dengar orang-orang itu bahwa hukumnya sih bagus gitu, tapi setelah dijalankan ternyata tidak seperti yang kita cita-citakan, yang kita harapkan. Kenapa? Karena ternyata ada faktor penegak hukum. Bisa dijelaskan, Mas? Ya. Jadi penegak hukum itu menjadi salah satu komponen penting bagaimana hukum itu bisa berjalan atau tegak sesuai dengan kitab hukumnya. Ini menjadi suatu persoalan yang serius, Pak Udin. Ketika misal kita coba telisik lagi pemikiran atau pendapat dari Profesor Bagirmanan ya, ini salah satu mantan hakim Mahkamah Agung yang cukup terkemuka. Dia menginventarisir berbagai macam persoalan di peradilan, ini di bidang pengadilan ya, bidang peradilan, bahwa banyak sekali kendala-kendala kompetensi hakim. Jadi kadang hakim itu terlalu sempit memaknai hukum, ada yang seperti itu. Ada yang juga ternyata hakim itu tidak sempurna dalam dalam melakukan analisis, sehingga kemudian berdampak kepada keputusan masa depannya. Jadi kan ketika hakim memutus jangan hanya melihat saat itu, tapi juga ke depan seperti apa. Nah, itu menurut Profesor bagaimana terkait dengan penegakan hukum di ranah peradilan? Betul. Tetapi kalau misalnya kita lihat di ranah masyarakat, itu kan ada polisi, kemudian ada Satpol PP kalau di tingkat kabupaten gitu kan. Nah, ini menjadi suatu persoalan yang serius juga. Ternyata banyak pula ya, ini sempat saya tanyakan ke dosen, Pak Udin. Jadi ketika saya bertanya soal penegakan hukum suatu hukum tertentu, dosen bilang gini, ya gimana lagi mas gitu kan, penegak hukum kita tidak semua tahu hukum. Nah ini jadi persoalan nih, menjadi persoalan.
seolah-olah penegak hukum itu menjadi alat, hanya sekedar menjadi alat, diperintah laksanakan. Tapi dia tidak tahu seperti apa sih esensi dari hukum itu. Nah ini juga menjadi persoalan. Tetapi bukan kemudian semua penegak hukum tidak tahu hukum. Maksud saya adalah ada beberapa case. Ini secara kasuistik gitu ya. Ada oknum-oknum tertentu yang kemudian belum benar-benar memahami hukum, dan ini jadi satu persoalan. Seperti itu. Jadi berkaitan dengan terorisme. Iya. Terus gini Mas, sebenarnya secara substansi itu sudah bagus. Kemudian kita masuk pada bagian strukturnya. Karena yang banyak terjadi permasalahan itu adalah pada masalah strukturnya, Ya. pada masalah penegakannya, bahwa keadilan yang kita ciptakan, yang kita harapkan itu kan tidak bisa kita dapatkan oleh karena di bagian struktur. Ya. Kira-kira bagaimana kita untuk memposisikan ya, agar struktur itu sesuai dengan cita-cita yang kita harapkan, terutama pada etis itu. Iya. Sebetulnya ada suatu sistem Pak Udin yang kemudian menjaga agar struktur ini, para penegak hukum ini dapat berjalan sesuai dengan fungsinya, atau dia dapat mampu mengaplikasikan dan mengimplementasikan hukum itu tadi. Kalau misalnya kita di ranah hakim ya, itu ada yang disebut dengan komisi yudisial kan. Jadi ada suatu lembaga pengawas. Di polisi juga ada Kompolnas misalnya. Dan banyak sekali lembaga-lembaga yang sebetulnya sudah memiliki lembaga pengawas gitu. Ya, cuman yang menjadi persoalan kan lembaga-lembaga ini apakah efektif kemudian? Apakah dia memiliki suatu kewenangan yang kuat dan mampu mempengaruhi, sehingga kemudian para penegak hukum ini dia mampu mengakomodir kita hukum itu tadi. Nah itu yang menjadi persoalan. Dan bagaimana kemudian solusinya ya, kembali lagi kepada komitmen kelembagaan. Gimana sih cara kita kemudian nantinya mencetak penegak-penegak hukum yang kompeten, integritas tinggi gitu kan. Itu juga kembali pada kelembagaan sebetulnya. Kita sebagai masyarakat ya hanya bisa memberikan suatu kontrol ya, sekaligus saran-saran yang baik, masukan-masukan yang baik. Saya kira begitu. Ini menarik sekali kajian tentang struktur ini. Ya. Menarik sekali karena berkaitan dengan para penegak hukumnya gitu. Karena masyarakat itu cenderung selalu menilai pada bagian ini, ya, pada bagian struktur. Karena ya memang hukumnya bagus gitu. Tapi ternyata setelah diterapkan di penegasan, ternyata kok tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita cita-citakan. Nah, pemirsa, kita rehat sejenak. Untuk selanjutnya akan kita menggali lebih dalam lagi tentang hukum bersama Mas Rafli. Kita istirahat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita tentang hukum, tentunya bersama Mas Rafli, dan masih di Cafe Hitam Putih, lokasi Taman Bunga, Kabupaten Sumeneb. Struktur hukum secara struktur telah kita bahas, ya. Kemudian kita masuk pada kultur, ya. Kita masuk pada kultur. Nah, bahasan kultur ini sangat menarik. Saya anggap ini yang paling menarik, Mas Rafli, karena kita akan membahas hukum dari pada bagian kulturnya, dan kita berada di Madura. Ya. Jadi hukum dengan kultur kemaduraan. Ya. Gini Mas Rafli, sebenarnya
masyarakat kita dalam pandangan masyarakat ini, terutama masyarakat Madura, bagaimana sih persepsi masyarakat itu terhadap hukum? Oke. Kalau kita berbicara pada konteks kemaduraan ya Pak Udi, sebetulnya juga agak repot ini Pak Udi. Saya juga bingung menjelaskannya mulai dari mana gitu. Yang pasti begini Pak Udi. Sejauh sependek penglihatan saya, pengamatan saya selama saya hidup di Sumeneb, di tanah Madura ini, masyarakat kita masih memiliki kesadaran hukum yang bisa kita sebut dengan rendah, masih bisa kita nilai dengan rendah. Karena apa? Paling simpel saja. Ketika kita ingin menilai itu ya, misal masyarakat yang tidak pakai helm, ini paling simpel nih, yang sering kita lihat. Masyarakat tidak pakai helm gitu kan, kemudian bonceng tiga, persoalan-persoalan semacam ini yang bisa kita amati di sekitar kita. Kemudian di masa pandemi ini misalnya banyak sekali pelanggar-pelanggar protokol kesehatan, dan itu menjadi suatu problem bahwa masyarakat kita masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Nah, juga ketika di agak sedikit ke pinggir gitu ya, ke pinggiran kota, masih banyak juga ternyata kasus-kasus. Ketika saya kemarin diskusi dengan kejaksaan bilang bahwa di akhir-akhir ini di Sumeneb itu sedang meningkat kasus narkotika, bahkan sudah merambah ke kaum perempuan nih. Kebanyakan kaum perempuan katanya yang ditangkap gitu. Nah, saya juga kurang tahu ya kondisi realnya. Cuman kemarin ketika saya diskusi dengan kejaksaan seperti itu. Nah, kemudian juga soal pelecehan seksual ya. Nah, ini juga menjadi persoalan. Saya pikir masyarakat perlu edukasi secara intens, baik yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum maupun oleh mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat. Saya bahasakan penyambung lidah rakyat karena mahasiswa itu ya esensinya selain kita mengenyam pendidikan di bangku kuliah, kita harus juga memberikan kontribusi di masyarakat. Ini yang disebut dengan pengabdian. Ya, salah satu bentuk pengabdian mahasiswa hukum ya adalah memberikan edukasi seputar hukum gitu. Jadi bagaimana kemudian masyarakat itu bisa tahu dan bisa memahami hukum-hukum yang ada. Karena begini Pak Udin, kalau kita berbicara hukum ya, ada yang disebut dengan asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum ini adalah asas yang mengatakan bahwa hukum itu ketika diterapkan, maka semua masyarakat dianggap tahu hukum. Jadi kalau misalnya ada undang-undang baru nih, sekarang diketok, kemudian besok ada orang yang melanggar, dan misalnya gak lihat TV misalnya kalau ada undang-undang baru dan semacamnya, ya mau tidak mau ya harus ditindak. Kalau misalnya dia beralasan, ya saya tidak tahu gitu, bagaimana saya tahu, saya tidak lihat TV, kan baru diketok kemarin, ya itu tidak berlaku. Jadi mau tidak mau ya harus dianggap tahu hukum. Ini yang disebut dengan asas fiksi hukum. Maka ya sangat penting sekali edukasi secara terus-menerus ke masyarakat gitu. Itu supaya masyarakat itu sadar dengan itu. Iya, betul. Disebutkan bahwa masyarakat kita itu sangat rendah terhadap kesadaran diri. Kalau kita boleh gali lebih dalam lagi, kira-kira penyebabnya apa Mas? Ya, sebelumnya begini Pak Udin. Sebelum saya menilai masyarakat kita rendah kesadaran hukumnya, sebetulnya ada yang perlu kita apresiasi. Kesadaran hukum masyarakat kita memang rendah, tetapi menurut penglihatan saya ini cukup meningkat dari tahun ke tahun. Jadi ada peningkatan. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya, yang sangat kurang sekali kesadarannya gitu. Nah, ini yang perlu diapresiasi. Nah, apa kemudian yang menyebabkan kesadaran hukum masyarakat, terutama di Sumeneb ya, di lingkungan kita ini rendah? Ya, salah satu poin yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengamatan saya selama ini, edukasi itu kurang masif. Edukasi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum ya, itu kurang masif. Kalaupun dilakukan, itu tidak tersampaikan dengan baik. Artinya masyarakat kita itu membutuhkan suatu
apa cara-cara baru bagaimana kemudian hukum itu bisa disampaikan secara efektif. Misal selama ini yang saya ikuti, kalau penegak para lembaga penegak hukum ini memberikan edukasi ke masyarakat, itu biasanya dilakukan dengan acara-acara formal, sosialisasi gitu kan, ke desa-desa, kampus. Nah, saya kira ini agak kurang efektif. Karena apa? Karena masyarakat cenderung lesu gitu ya, cenderung capek ketika mendengarkan hal yang sifatnya formalitas gitu kan. Lebih kepada itu, barangkali penegak hukum bisa menggunakan media-media yang kekinian gitu kan, sehingga pesan-pesan itu tersampaikan, terutama sekali di kalangan anak muda. Ini yang sangat rentan sekali nih, gitu Pak Udin. Jadi banyak faktor sebetulnya, juga dari faktor misalnya tokoh masyarakat, tokoh pemerintah. Ini harus memberikan contoh yang baik nih, harus memberikan tauladan istilahnya, karena kan mereka yang dicontoh. Apalagi posisi kaum agamawan di Sumeneb itu kan sangat kuat, terutama di Madura gitu kan ya. Nah jadi mereka seharusnya ya nanti bisa memberikan suatu tauladan yang baik bagaimana kemudian mengaplikasikan hukum di lingkungan masyarakat gitu. Sehingga semua bisa mencontoh itu. Kalau gini Mas Raffi, ada nggak hubungan atau ada nggak sebuah keterkaitan rendahnya pendidikan dan rendahnya ekonomi kesejahteraan itu dengan kepatuhan terhadap hukum? Ya, kalau terkait dengan pendidikan ya sebetulnya saya tidak ingin menyinggung itu Pak Udin, karena meskipun orang itu tidak memiliki pendidikan formal yang baik ya, atau dia tidak punya pendidikan formal, belum tentu orang itu tidak tahu hukum. Bahkan banyak ya orang-orang sepuh kita gitu kan, dia justru memahami hukum itu secara filosofis. Nah ini sebenarnya hal yang menarik gitu. Jadi tidak kemudian orang yang berpendidikan tinggi dia paham hukum, belum tentu banyak sekali kasusnya kan. Orang yang korupsi pun dia kan S3 semua gitu kan. Tetapi ini faktor yang saya kira harus kita bangun sejak kecil, bahwa hukum itu sangat penting, mulai dari lingkungan rumah dan sebagainya. Nah, jadi pendidikan kalau kita maknai secara khusus ke pendidikan formal, saya kira belum tentu. Tetapi harus lebih luas daripada itu. Segala pendidikan mulai dari rumah dan semacam itu juga menjadi penentu nanti. Tetapi kalau soal ekonomi, ini sebetulnya banyak teori Pak Udin. Ada yang mengatakan hukum dan ekonomi itu harus berjalan seiringan. Kalau tidak ya, hukum yang lebih misalnya ekonomi terabaikan, dia akan menciptakan suatu konfigurasi hukum yang otoritatif. Ya. Jadi seolah-olah masyarakat itu ditekan dan dikekang oleh hukum. Tetapi kalau kemudian kita mendahulukan ekonomi dan kita mengabaikan hukum, ini akan menjadi chaos, anarkis. Semua akan berlaku sekehendaknya gitu. Tetapi keduanya ini harus seimbang. Jadi masyarakat mendapatkan suatu kebijakan ekonomi yang baik, sekaligus di situ dibarengi dengan penerapan hukum yang baik. Jadi itu beriringan. Dan secara tidak langsung ketika ekonomi masyarakat itu lemah, ya, kan secara manusiawi seperti yang saya katakan tadi, bahwa manusia itu serigala bagi manusia lain. Ketika dia merasa kekurangan, dia merasa tertekan secara ekonomi, kan tidak menutup kemungkinan manusia itu akan mencuri. Dia akan mengambil hak orang lain gitu. Tetapi kalau dia tercukupi ekonominya dan semacamnya, ya mungkin hal semacam itu bisa diantisipasi gitu. Jadi kedua-duanya seharusnya berjalan beriringan, idealnya seperti itu. Terus ini pertanyaan terakhir, Mas, berkaitan dengan undang-undang kita. Ya. Khususnya di bidang hukum. Kalau menurut Bapak, kira-kira hal yang strategis dan efisien untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum, terutama dengan kultur kemaduraan, itu bagaimana? Membangun kesadaran hukum dengan kultur kemaduran ya Pak Udin. Ya. Ini pendapat saya pribadi Pak Udin. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan bisa membudayakan hukum di tengah-tengah masyarakat yang secara kultur yang disebut dengan kemaduran itu tadi.
menurut saya perlu ada pengkajian secara sosiologis dan antropologis. Nah, maksudnya seperti apa? Ya, salah satunya adalah kita bisa mengidentifikasi struktur masyarakat mana yang memiliki peran besar terhadap masyarakat atau yang memiliki pengaruh besar kepada masyarakat. Nah, yes, itu menjadi salah satu kajian gitu kan, misalnya di dalam bidang sosiologis maupun antropologisnya gitu kan, bahwa di situ ada tokoh-tokoh tertentu yang memiliki pengaruh. Nah, ini bisa kita berdayakan kalau gitu. Kemudian juga bisa menggunakan cara-cara kebudayaan, pendekatan kebudayaan. Saya pernah melihat itu ada video, kalau mungkin polisi di luar Sumeneb mungkin ya, dia bikin video terkait dengan menggunakan peci gitu ketika berlalu lintas dan semacamnya. Nah, saya kira itu merupakan salah satu bentuk pendekatan kebudayaan. Nah, hal semacam inilah yang kemudian mampu dengan mudah diakseptasi atau diterima oleh masyarakat. Saya kira cara-cara seperti itu yang harus digunakan untuk ke depan. Itu yang pertama, ketokohan, Yes. ya, sebagai panutan, memanfaatkan itu ya, figur Yes. kepemimpinan lokal ya, Betul. untuk membangun akses Ya, mempermudah penerimaan masyarakat. penerimaan masyarakat terhadap sebuah hukum. Kemudian yang kedua, bagaimana mengeksplorasi dan eksploitasi nilai-nilai budaya lokal Ya, betul. yang dimiliki oleh masyarakat kita, menjadikan media penyampaian hukum itu kepada masyarakat sehingga masyarakat itu tahu dan menerima. Iya. Ya. Pemirsa channel YouTube Safidin Syarif, demikianlah bincang-bincang saya dengan tokoh muda kita, Mas Rafli, mahasiswa jurusan hukum. Perbincangan kita tentang hukum telah banyak kita mengetahui, banyak menggali tentang hukum dalam kehidupan ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini akan menjadi sebuah hasanah keilmuan bagi kita semua. Dan saya harap bahwa acara kita ini, saluran ya channel YouTube saya ini bisa memberikan inspirasi dan memotivasi bagi kita semua. Dan jangan lupa tonton terus channel YouTube Safidin Syarif, dan kita jumpa di waktu dan bincang-bincang yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu kita, Mas Rafli. Ya. Kita jumpa di waktu dan kesempatan yang berbeda. Siap. Terima kasih atas kesempatannya telah bersedia untuk berbincang-bincang. Ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.